Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Apa yang harus kita doakan? Ayat inti terdapat dalam Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya perempuan, gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya, kita boleh minta, dan janjinya adalah kamu akan menerima. Adalah di atas gunung dengan Allah, Musa melihat contoh bangunan yang ajaib yang akan menjadi tempat kediaman kemuliaannya. Adalah di atas gunung dengan Allah, di tempat persekutuan yang tersembunyi, kita harus merenung-renungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia. Dalam segala zaman, dengan perantaraan perhubungan dengan surga, Allah telah menyusun maksudnya dengan anak-anaknya oleh membukakan berangsur-angsur kepada pikiran mereka doktrin-doktrin tentang anugerah. Caranya memberikan kebenaran dilukiskan dalam perkataan, ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Ia yang menempatkan diri sendiri di mana Allah dalam menerangi dia, maju dari fajar yang samar-samar kepada cahaya tengah hari yang sempurna. Penyucian yang benar berarti kasih yang sempurna, penurutan yang sempurna, penyesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Kita harus disucikan kepada Allah melalui penurutan kepada kebenaran. Kata hati kita harus dibersihkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mati untuk melayani Allah yang hidup. Kita belum sempurna, tetapi adalah kesempatan bagi kita untuk memutuskan keterlibatan diri sendiri dan dosa dan untuk maju kepada kesempurnaan. Kemungkinan-kemungkinan yang besar, pencapaian yang tinggi dan suci diletakkan dalam jangkauan semua orang. Saudaraku dalam Tuhan, sesuai nasihat pagi ini, kita harus berdoa untuk 1. Kemenangan atas dosa. 2. Perkembangan karakter Kristus. 3. Keampunan dosa. 4. Roh Kudus. 5. Akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita perlu minta dalam doa akan hal-hal ini dalam iman. Maka, Ulang ke rumah halaman 155 paragraf 2 menyatakan,
Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya. Jadi saat kita berdoa dalam iman, maka sebagai jawabnya, pengaruh ilahi akan melaksanakan segala sesuatu yang kita minta. Nah, apakah itu pengaruh ilahi tersebut? Testimonies for the Church volume 7 halaman 273 paragraf 1 berkata, dalam memberi rohnya kepada kita, Allah memberi dirinya kepada kita, menjadikan dirinya sebuah sumber dari pengaruh-pengaruh ilahi untuk memberi kesehatan dan hidup kepada dunia. Jadi, pengaruh ilahi itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dengan memberikan rohnya, Allah memberikan dirinya sendiri dan bukan oknum lain. Sebab roh Allah itu adalah rohnya Allah itu sendiri dan bukan oknum lain. Bagaimana caranya kita menerima pengaruh ilahi yang adalah roh Allah tersebut? Hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal. Kemenangan akhir halaman 499 menyatakan, Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, melalui Yesuslah semua jawaban doa yang kita sampaikan, kita boleh terima. Sebab roh Allah yang adalah sumber pengaruh ilahi yang melaksanakan semua permohonan yang kita minta diberikan melalui anaknya. Karenanya, dalam Yesus kita menang atas dosa. Our High Calling halaman 76, paragraf 5 menyatakan, tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tetapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Jadi, hanya atau satu-satunya kuasa di dalam diri kita yang mengatasi dosa adalah Kristus, yaitu melalui kehadiran rohnya, roh Kristus yang kudus. Inilah yang dapat mengatasi dosa. Karenanya, kita harus berdoa setiap hari, setiap saat, untuk kehadiran roh Kristus dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan perkembangan karakter Kristus? Bagaimana kita mendapatkannya? Suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 20, Nyonya White menyatakan, roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Kehadiran Kristus dalam hati kita akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Apakah karakter Kristus itu buah-buah roh? Spiritual Gift volume 4B halaman 93 paragraf 1 menyatakan, tidak ada yang bisa mengakui Kristus kecuali pikiran dan roh Kristus ada di dalam dirinya. Buah-buah roh dinyatakan secara lahiriah, dan ini adalah pengakuan akan Kristus. Jadi, mau memiliki karakter Kristus, minta selalu kehadiran roh Kristus dalam hidup. Karena itulah pengaruh ilahi yang mengubahkan karakter kita. Kemudian, bagaimana dengan keampunan dosa? Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 menyatakan, roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran roh Kristus. Karenanya, dalam berdoa kita meminta roh kudus, yaitu roh kudus Kristus. Sebab yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita adalah Kristus. Lalu, bagaimana dengan akal budi atau hikmat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Hikmat dan kekuatan siapa yang kita perlukan? Our High Calling halaman 152 paragraf 4 menyatakan, Yesus memiliki berkat berlimpah untuk dianugerahkan, hadiah yang kaya untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasehat yang luar biasa, tak terbatas dalam hikmat dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa rohnya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri penuh di dalam Dia. Hikmat dan kekuatan adalah Yesus Kristus, dan itu hadir dalam hidup kita melalui kuasa rohnya. Jadi, kemenangan atas dosa, perkembangan karakter Kristus, keampunan dosa, roh kudus, akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya ada di dalam Yesus. Tersedia hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab
pengaruh ilahi dari Bapa, yaitu Roh-Nya yang kudus, yang mengerjakan itu semuanya diwujudkan melalui Anak-Nya. Karenanya, apa yang harus kita doakan? Kita harus berdoa untuk Roh Kristus. Kita minta kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Sebab semuanya yang mengerjakan adalah Kristus dalam hidup ini. Lalu, bagaimana dengan roh yang dijelaskan dalam Roma 8 ayat 26 sebagaimana ayat inti kita hari ini nyatakan? Siapakah roh itu? Roh inilah yang membantu kita untuk menyampaikan kepada Bapa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apakah roh dalam Roma 8 ayat 26 adalah roh Kristus juga? Mari kita lihat jawabannya. Kita mundur ke Roma 8 ayat 15 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam ayat ini dikatakan, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah itu? Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak Allah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan seruannya sama dengan yang dalam Roma 8 ayat 15. Artinya, roh yang dalam Roma 8 ayat 15 adalah roh anak Allah. Roh yang sama dalam Galatia 4 ayat 6, yaitu roh Kristus tersebut. Sebab Markus tuliskan dalam Markus 14 ayat 36, saat Yesus berdoa kepada Bapanya, dia berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sangat jelas bahwa roh yang dalam Roma 8 ayat 26 adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Karenanya, berdoalah untuk kehadiran roh Kristus dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik ini. Karena kami sering tidak tahu berdoa untuk apa, harus apa yang kami doakan. Dan pagi ini kami tahu jawabnya. Kami harus berdoa untuk meminta kuasa Roh Kristus tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena semua yang mengerjakan adalah Roh Kristus. Itulah pengaruh ilahi dalam hidup ini. Tuhan campur tangan agar curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Setiap hari, setiap saat, menuntun kami hidup ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.